Pada sekitar tahun 2005-an, Yamaha benar-benar semakin di depan. Pada saat itu, semua orang tergila-gila dengan balap. Apapun balapnya, drag race resmi, road race resmi, bahkan sampai trek liar pun tersedia di mana-mana pada saat itu. Dan untuk trek liar biasanya dikuasai oleh motor-motor 2 tak seperti Satria, Force One, Era King, sampai Ninja. Kemudian untuk di resminya biasanya didominasi oleh mesin 4 tak, karena motor 4 tak lebih mudah masuk regulasi daripada 2 tak. Dan untuk road race-nya hanya didominasi oleh satu motor, yaitu Jupiter Z. Namun walaupun sudah hampir 20 tahun berlalu, motor Jupiter Z sampai saat ini masih juga terlihat di trek balap, mau jadi motor road race ataupun drag race. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan sudah berumur tapi masih suka dipakai balapan, yang berarti motor ini sangat istimewa. Pertanyaannya, kenapa Jupiter Z sangat istimewa? Yamaha mengeluarkan Jupiter tepatnya pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2003 Yamaha merubah tampilannya sedikit dan menambahkan huruf Z di belakang nama Jupiter. Pada titik ini, nama Jupiter benar-benar melejit. Kemudian dengan demikian, Yamaha akhirnya pada tahun 2005 mengeluarkan Jupiter MX yang bermesin 135cc dan inilah kakak dari MX King. Lalu pada tahun 2006, Yamaha mengeluarkan motor terbaiknya yaitu Jupiter Z Burhan. Dan pada tahun 2009, Yamaha udah mentok ide dengan mengeluarkan Jupiter Z paling aneh yaitu Jupiter Z Robot yang bermesin 115cc. Kemudian Yamaha mengeluarkan Jupiter MX 125 pada tahun 2010, lalu Jupiter Z1 juga di facelift pada tahun 2020 dan saat ini ada MX King. Dengan begitu banyaknya generasi Jupiter Z, tapi tidak membuat semua generasi Jupiter Z ini spesial. Karena yang spesial hanya Jupiter Z yang memiliki mesin 5TP aja yang bisa spesial. Apa yang membuat spesial? Tentu aja yang membuatnya spesial adalah konstruksi mesinnya. Konstruksi mesin standar di Jupiter Z sudah berdiameter piston 51 mm dan langkah atau stroke-nya 54 mm. Sudah cukup besar, tapi bukan itu istimewanya. Karena keunggulan utamanya mesinnya bisa di-bore up sampai 70 mm tanpa ganti boring. Selain itu materialnya juga sangat bagus di kelasnya, jadi nggak ada yang memiliki material sebagus Jupiter Z. Ditambah dengan adanya pilihan Yamaha X1 di Thailand yang mana motor tersebut memiliki kopling, yang berarti Jupiter Z bisa dibikin kopling dengan menggunakan bak kopling bawaan X1. Dan ini hampir plug and play. Hampir ya, bukan plug and play banget, karena ada beberapa yang harus dirubah di bak kopling dalamnya. Kemudian faktor lainnya yang membuat Jupiter Z spesial adalah spare partnya masih melimpah sampai saat ini. Lihat aja di marketplace, masih ada yang jual part-partnya, bukan satu toko atau 2 toko, melainkan bertoko-toko yang jual spare part yang sama. Dengan demikian, dengan spare partnya yang melimpah, maka untuk mengoprek mesinnya akan menjadi lebih nyaman. Ditambah harganya juga lebih terjangkau daripada versi mesin yang versi terbaru atau injeksi. Dan faktanya juga bukan part standarnya aja yang melimpah, karena part aftermarketnya atau khusus bore up-nya juga sangat melimpah, tinggal pilih-pilih aja. Dengan part yang melimpah dan harga yang terjangkau, berarti riset motor ini untuk menjadi kencang bukan menjadi tembok penghalang lagi, tinggal pinter-pinter mekanik aja. Kemudian dengan Jupiter Z atau setidaknya mesinnya yang berkode 5TP memiliki beberapa kelas balap juga. Setidaknya ada 6 kelas balap yang bisa diikuti saat ini dengan motor ini atau setidaknya mesinnya. Misalnya kalau untuk kelas junior, ada di kelas bebek standar, bebek modifikasi 110, dan bebek modifikasi 130. Dan untuk ajang seniornya masuk di kelas bebek modifikasi 110 dan bebek modifikasi 130. Maka nggak heran deh kalau sampai saat ini motor ini masih menjadi primadona. Kemudian yang terakhir, karena motor ini masih karburator, yang berarti konstruksi mesinnya masih sangat sederhana. Dengan kesederhanaan inilah membuat Yamaha Jupiter Z sangat mudah diotak-atik, apalagi mesinnya udah ada sejak lama juga. Jadi mekanik-mekanik senior bisa bertukar pikiran dengan mekanik junior untuk menciptakan formula terbaru. Formulanya masih terletak biasanya di noken as. Semakin bagus noken asnya akan semakin ngacir motornya.
Dengan tampilan yang sporty dan mesin yang mudah diotak-atik, Jupiter Z yang bermesin 5TP selalu menjadi primadona. Bahkan motor ini tidak tergantikan di era mesin injeksi. Dan motor ini benar-benar sangat mendominasi di mana-mana di eranya. Bahkan sampai-sampai pesaing utamanya yaitu Honda yang hanya jualan Supra X kala itu, sampai membuat motor khusus untuk melawan Jupiter Z, yang mana Honda mengeluarkan Honda Blade pada tahun 2008. Dengan keluarnya Honda Blade, akhirnya persaingan menjadi lebih menarik. Honda Blade dan Jupiter Z sama-sama mengusung mesin 110cc dengan sistem SOHC. Diameternya pun mirip-mirip dengan Jupiter Z, yaitu di 50 x 55,6 mm dengan kapasitas kompresi 9,3/1. Dan tujuan utama Honda membuat motor ini memang untuk melawan Jupiter. Jadi semua kelas yang bisa diikuti oleh motor ini pun ya sama. Ada di Gestrek, Bebek 110, dan Bebek 130. Tapi ya walaupun demikian, usaha Honda gagal menyaingi Jupiter Z karena motor Honda kala itu bukanlah motor yang kencang. Image motor Honda kala itu hanya motor irit, bukan motor kencang. Dengan demikian, usaha Honda akhirnya sia-sia di motor ini dan akhirnya Honda Blade disuntik mati pada tahun 2019. Ya cukup lama sih umurnya, tapi ya gitu, tidak sebersinar Yamaha Jupiter Z. Tapi memang mau bagaimanapun, pesona Jupiter Z tidak terbantahkan. Dari suara, dari segi desain dan performa mesin, Jupiter Z akan selalu menjadi motor terbaik di kelasnya sampai kapanpun. Dan untuk versi standarnya nih, Jupiter Z juga masih sering terlihat sampai saat ini. Walaupun memang kebanyakan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lumayan kasar, seperti tukang sayur keliling, tukang galon air mineral, tukang ikan, dan lainnya. Tapi motor ini masih terbukti handal bisa digunakan untuk mengangkat berat sekalipun, tanpa kehilangan performa sedikit pun. Bahkan ada langganan saya beli air galon, dia pakai Jupiter Z tahun 2005-an kalau nggak salah. Sampai saat ini motornya masih segar dan bertenaga tanpa pernah turun mesin. Ya walaupun mesinnya agak kasar sedikit tapi masih kuat angkat lebih dari 6 galon ditambah beberapa gas yang terisi penuh dengan tambahan gerobak di sampingnya. Tanjakan securam apapun motornya masih bisa naik-naik aja. Dengan melihat ini sebagai bukti kalau mesinnya memang tahan dan awet. Dan hal ini membantah juga mitos yang ada pada tahun 2000-an awal, yang mana Yamaha mesinnya gampang panas, gampang loyo, dan gampang rusak. Mending Honda aja, semakin panas semakin bagus, nggak gampang loyo dan nggak gampang rusak. Semua hanya mitos dan saat ini semua sudah terbantahkan, karena semua tergantung perawatan juga. Minimal ganti oli, jangan isi bensin aja. Dan itulah Jupiter Z yang sangat istimewa. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.